Tahu ini Bappenas tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi ini sebenarnya sudah menyiapkan sorghum juga begitu. Tapi kita tahu ada juga usulan terkait dengan impor jagung dan juga impor gandum begitu. Apakah sebenarnya sorghum ini belum bisa menggantikan keberadaan karbohidrat yang lain atau seperti apa? Jadi sebenarnya bukan masalah mengganti atau tidak, Pak. Jadi kalau memang jagung ini fungsinya salah satunya adalah memang untuk pakan ternak dan memang secara ini tergantikan walaupun belum belum bisa maksimal. Hanya catatan saya sebenarnya bukan di masalah sorghum pengganti, tetapi memang ya hari ini impor itu menjadi andalan karena apa? Bisa jadi harga bukan masalah stok, Mbak, sekali lagi bukan masalah stok. Stok jagung kalau data yang saya pelajari cukup, termasuk data yang disampaikan oleh Kementerian Teknis terkait. Tetapi masalahnya adalah pengusaha ini inginnya untung, kan gitu ya. Sehingga begitu produk jagung dalam negeri lebih tinggi, regulasi sangat membuka ruang untuk impor, maka ya pengusaha mah nggak berpikir bagaimana petani kita. Disitulah kemudian pemerintah harus hadir. Jadi untuk impor jagung ini urusannya bukan masalah stok, tetapi masalah keleluasaan mereka memang diberi ruang untuk impor dengan harga yang memang pada faktanya harga jagung petani lokal kita lebih tinggi. Nah, tadi saya juga akan menyoroti justru kehadiran negara kita untuk memonopoli masalah urusan pangan, khusus urusan pangan, ini memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kesejahteraan petani kita sekaligus pengusaha-pengusaha kita. Masalahnya apa, Mbak? Hari ini yang bermain di pangan adalah konglomerasi yang disebut dengan mafia pangan hari ini tuh ada, yakin ada. Dan yang bermain siapa? Konglomerasi, Mbak. Kalau kemudian negara tidak hadir dengan kekuasaannya, maka pangan kita dikuasai oleh konglomerasi itu sehingga petani harga padi boleh mahal, harga beras boleh mahal, tetapi berapa persen kemahalan itu yang dinikmati oleh petani kita. Di saat yang sama ada sebagian besar rakyat kita yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan harga pangan yang terjangkau. Sehingga disitulah hadir pemerintah. Kalau pemerintah menguasai stok, sehingga swasta juga harus dan menginduk pada pemerintah, saya pikir harga bisa dikendalikan pemerintah. Catatan saya tadi untuk Badan Pangan, Pak, memang sudah diberikan kelulusan, tetapi di lapangan tidak seperti itu. Misalnya, ya, Bulog mengikuti dengan harga 6.000, di balik itu di luar perusahaan-perusahaan besar beras yang besar yang mereka menguasai itu memberikan harga yang lebih di atas kertas mengikuti aturan pemerintah, di lapangan tetap mereka dikasih dengan alasan bonus dan lain-lain sehingga tetap pemerintah tidak. Fakta di lapangan kemarin, ya, Bulog itu hanya menyerap hasil petani kita tidak lebih dari 50% untuk kemudian memenuhi itu atas nama CBP. Nah, catatan-catatan ini kan kita ikuti ya. Jadi terkait logistik pangan ini tetap kemudian perlu kita perbaiki, kita sepakat seperti itu, tetapi selama negara tidak menguasai stok untuk pangan kita, petani kita akan terpinggirkan dan masyarakat rakyat kita yang mempunyai hak untuk menikmati pangan terjangkau dan berkualitas juga akan dikendalikan di swasta. Seperti itu, Mbak, catatan saya. Baik, semakin menarik kita akan langsung tanyakan kepada Pak Rahmat Pambudi. Pak Rahmat tadi disampaikan Pak Slamet terkait dengan konglomerasi atau mafia pangan begini. Apakah HKTI ini sebenarnya juga sudah mencium hal tersebut dan apakah benar Bulog ini hanya bisa menyerap 50% saja dari petani? Ya, kalau ini kan masalah teknis saja ya, karena tadi seperti disampaikan Pak Slamet, ada patokan harga begitu ya. Selama ada patokan harga ya kawan-kawan kita yang di BUMN, termasuk yang di Bappenas ya tidak bisa melakukan seleluasa apa yang dilakukan oleh swasta begitu ya. Namun demikian, petani ini kan mempunyai posisi yang tidak mudah. Di satu sisi kami adalah produsen, di sisi yang satu lagi kami adalah konsumen juga, khususnya untuk berberasan. Jadi kalau untuk beras, adanya pedagang besar padi itu di satu sisi menguntungkan petani karena dia membeli padi atau gabah dengan harga yang tinggi. Tetapi kalau nanti berasnya mahal, saudara-saudara kita yang sama-sama petani juga harus membeli. Nah, inilah sebenarnya yang harus dimainkan oleh pemerintah yang tadi diharapkan oleh Pak Slamet, bahwa Badan Pangan adalah badan yang melakukan stabilisasi harga.
Stabilisasi harga ini adalah harga pada saat panen dijaga dan petani terbeli dengan harga layak, sementara pada saat petani atau konsumen lain akan membeli, dia akan menghasilkan produk yang terjangkau. Nah, stabilitas ini yang harus dilakukan. Nah, khusus untuk masalah jagung, persoalan jagung bisa lebih mudah, bisa juga lebih sulit daripada beras. Namun ini adalah soal pilihan strategi kita, khususnya strategi di dalam produksi protein berbasis unggas. Kita mau milih produksi jagung, membela petani jagung, atau membela peternak ayam. Nah, kalau ini tidak diputuskan dengan tegas, maka dilema ini akan berkali-kali juga akan terjadi. Inilah saya katakan, kita tidak punya strategi dasar yang memadai. Di bidang perberasan, di bidang perunggasan juga. Nah, kalau kita tidak punya strategi yang memadai, tidak punya policy yang memadai, berbasis, menurut saya, scientific base ya kita akan terjebak di dalam perjagungan dan perberasan. Nah, kembali lagi soal jagung. Kita mau memilih petani jagung atau memilih peternak ayam. Kita bisa memilih dua-duanya. Tapi strateginya jagung juga harus diperbaiki. Jagung yang dibutuhkan oleh perunggasan layer dan broiler itu adalah jagung yang harus melalui program industrialisasi. Maksud saya agroindustri jagung. Nah, kalau kita tidak bisa memenuhi strategi industrialisasi jagung kita, ya menurut saya kita tidak bisa lepas dari impor. Apapun itu yang harus kita lakukan karena lahan kita terbatas. Kalau ada waktu, saya sebenarnya ingin diskusi panjang soal ini. Kemudian yang soal jagung lagi, kalau kita masih mau ingin dua-duanya, maka jagung yang dihasilkan petani itu bisa memenuhi dua kebutuhan. Kebutuhan untuk broiler dan layer, dan juga kebutuhan untuk unggas lokal kita. Nah, kalau ini ditata juga, maka kita tidak akan terjebak di dalam Baik. persoalan jagung. Baik, kita beralih lagi ke Demikian. Pak Budi Waryanto dari Bappenas. Iya Pak Budi, mungkin langsung disampaikan saja tanggapannya seperti apa dari yang Pak Rahmat sampaikan. Mungkin ada intervensi yang bisa dilakukan Bappenas untuk bisa menjaga kestabilan harga baik ini dari beras, jagung ataupun gandum. Dan terkait juga dengan mafia pangan, seperti apa tanggapan Bappenas? Baik, saya akan fokus kepada apa yang dilakukan Badan Pangan Nasional di keterbatasan, karena tadi kita start dari anggaran. Jadi Badan Pangan Nasional hadir melalui stimulan namanya fasilitasi distribusi pangan ya, walaupun itu tadi disampaikan masih kecil ya. Ada upaya-upaya yang kita lakukan manakala kebutuhan jagung ini diperlukan untuk peternak, karena kita memang memikirkannya mulai dari jagungnya yang dipetani, terus mendeliver kepada peternak khususnya yang mandiri. Kalau yang peternak besar kan sudah punya mekanisme sendiri. Jadi kita memakai fasilitasi distribusi pangan, misalkan kalau peternak-peternak di Blitar atau di Kendal memerlukan, kita memfasilitasi transportasi dari misalnya jagung dari Bima, itu memang masih sangat kecil gitu ya. Nah, inilah upaya kecil kita di antara keperluan yang sangat mendesak oleh para peternak. Nah, ini tentunya akan kita kaji terus bagaimana ke depannya. Kemudian yang kedua, kita memang mulai atau sudah ada mulai sejak keluarnya Perpres 125, regulasi turunannya tentang cadangan pangan adalah memberikan kemudahan kepada Bulog untuk menyerap juga cadangan jagung pemerintah. Sebenarnya kita tahun ini meminta atau ditetapkan 250.000 ton, nanti di ending stoknya 60.000, itu mungkin masih kecil juga. Tapi itu upaya, dan kita coba mendorong agar Bulog bisa diberikan pendanaan oleh Himbara dengan jaminan pemerintah. Itu salah satu upaya kita yang terkait dengan jagung agar bisa ditata kelola dengan baik. Saya sependapat dengan Ahmad, ke depannya harus lebih baik lagi.